Kalau kamu pakai 6700 XT, 6900, 4090, pusing prosesornya bro. Jadi kamu wajib pakai Ryzen 9 lah biar nggak pusing. VGA-nya kenceng, prosesornya gini bro, mikir. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kiaskom Channel. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, bro. Di sini ada namanya Mr. X, nggak saya sebutkan bro ya. Jadi dia bertanya, Bang, tolong rakitin PC gaming di bawah 10 juta tapi sudah pakai DDR5 Intel. Saya jawab, nggak bisa bro, karena kalau DDR5 memakai Intel itu kan cuma ada dua. Satunya memakai Iris UHD atau UHD sama F, berarti non GPU. Kalau pakai Iris atau UHD nggak mungkin bisa gaming. Kalau pakai seri F memang lebih murah, pakai motherboard B760, DDR5 kamu harus pasang VGA. VGA 1650 bottleneck, ya minim RTX 3050, jebol 10 jutaan. Kalau mau di bawah 10 juta, rekomendasi saya kamu bisa pakai AMD. Karena apa? AMD selalu di depan. Di depan itu selalu murah bro. Jadi dia selalu lebih murah daripada Intel untuk mencari pasar. Tapi tenang aja, AMD itu ciamik loh, beneran. Mulai dari core, treatnya, teknologinya, apalagi sejak dipegang Tante Lisa, sahamnya AMD terus naik. Bahkan Intel ketar-ketir, makanya kemarin itu mengeluarkan 3 generasi 12, 13, 14 satu soket Intel Ultra dipending gara-gara AMD. Semuanya itu serba AMD bro. Oke, seperti itu ya. Jadi saya akan merekomendasikan memakai AMD. Pakai apa bang? Prosesornya ini bro. Ini adalah Ryzen 5 7600X. Nggak ada heatsinknya ya. Kalau sudah nggak ada heatsink gini berarti kamu disarankan memakai heatsink yang berkualitas karena panas. Bisa pakai CPU cooler, air cooler, atau pakai water cooler single, dual, atau triple. Bebas, sesuai dengan danamu bro. Nah, seperti itu bro. Oke, rakitannya seperti apa, speknya seperti apa, kamu bisa lihat di sini bro. Terus spesifikasinya apa bang? Ini spesifikasinya saya memakai AMD Ryzen 5 7600X. Prosesor DDR termurah di AMD seri tengah ya, Ryzen 5 7600X. Ryzen 7000 itu ada iGPU-nya. Kalau dulu kan X nggak ada iGPU, tapi kalau G ada iGPU. Kalau sekarang X ada iGPU-nya, tapi tidak sekencang seri G. Ini aku cek, udah ada yang terbaru. Di Q1 2024 nanti ini Januari, Februari, Maret ya. Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G sama Ryzen 3 8300G itu pakai onboardnya Radeon 740, 760 dan 780M bro. Nah seperti gitu. Terus enaknya lagi kalau pakai Ryzen 5 7600X ini sudah 6 core 12 thread, berarti 1 core 2 performance. Terus maksimal BOS clocknya ini sudah di atas rata-rata. Standarnya sekarang kan 5 GHz untuk prosesor terbaru. Dia bisa sampai di 5,3. Oh, ciamik ya. Terus L2 charge-nya di 32 mega. Ryzen 7000 ini charge-nya tinggi-tinggi, apalagi yang X3D itu sampai infinity charge sampai 128 mega bro. Soketnya AM5 support DDR5, jadi DDR4 nggak bisa. Wajib kamu up to date. Nah, jadi nggak bisa downgrade, harus up to date bro. TSMC Taiwan Semiconductor di 5 nanometer. Kalau untuk memorinya wajib DDR5 ya. Enaknya lagi kalau 7600X 7000 series ini itu support memori ECC, Error Correction Code, memori server. Jadi kamu bisa pasang memori gaming atau memori server. Ini saya pakai di 16GB, 8GB kali 2, 5200. Kalau kamu pasang 5600 seperti ini, dia akan turun ke 5200. Jadi dia menyesuaikan speednya. Ini saya pakai XPG Lancer Blade DDR5. Ini versi murahnya, nggak ada RGB-nya, hanya heatsink saja. Versi murahnya.
kayak gini bro. Tapi kalau kamu punya ada duit, kamu bisa pasang yang ada RGB-nya. Sesuai dengan judulnya, rakitannya serba miring harganya karena di bawah 10 juta bro. Jadi saya tidak pasang yang ada RGB. Adata XPG Lancer Blade, support sama AMD Expo sama Intel XMP 3.0 overclock memory. Terus kalau untuk motherboardnya, nah di sini ini bro, untuk menekan budget biar harganya nggak jebol 10 juta, saya pakai motherboard yang bawah dari AMD sudah DDR5 yaitu A620. Cuma sayangnya tidak support NVMe sama VGA Gen 5. Jadi kalau kamu setelah merakit ini, kamu bisa upgrade ke motherboard B650E atau X670E. Kalau X kan kemahalan, kamu bisa pakai B650E, harganya 4-5 juta. Tunggu aja sekitar 2 tahun, 3 tahun harga itu sudah murah. Dan sekarang kan kalau kamu pasang NVMe Gen 5 harganya masih mahal, 5 juta 1 teranya. VGA-nya belum ada. Jadi enak pakai A620. PCIe 4 no problem. Nanti 2-3 tahun sudah murah, kamu tinggal upgrade ke B650, beli NVMe Gen 5 sudah murah, VGA Gen 5 sudah keluar, kayak gitu bro. Karena PCIe-nya sedikit, cuma 32. Upgrade-nya ke yang seri E ya, jangan yang non E. Karena kalau yang non E itu hanya NVMe aja, VGA-nya nggak support PCIe 5 bro. Seperti itu. Kalau NVMe-nya wajib pakai NVMe Gen 4, ini saya coba di 256. Terus habis gitu kalau PSU-nya saran saya di 550 boleh, 650 boleh, yang 80 plus bronze. Coolernya bebas mau pakai cooler apa aja. Yang penting jangan cooler di bawah 100.000. Ingat prosesor murni 3 juta. Jangan pakai apalagi yang 50.000, jangan lah bro, 100.000 ke atas lah. Kayak gitu ya. Terus kalau casing bebas. Nah seperti itu bro. Total harga di 8,8 juta kalau spek saya seperti ini. Kalau kamu bisa campur bekas sama baru atau orang lagi nge-sale, ada flash sale di Tokopedia Shopee, mungkin bisa di 8 juta, 82 tergantung brandnya. Terus di dalam PC ini saya tidak memasang VGA card biar tidak jebol di 8 juta bro. Kamu bisa main game AAA bisa di low, main GTA bisa di medium sampai high, Valorant pun bisa tembus di 100 fps. Sambil kamu nabung-nabung cari VGA yang murah. Kalau bekas mining ya terserah lah, kamu bisa cek sendiri bekas mining yang berkualitas. Rekomendasinya nih ya, kalau pakai Nvidia RTX 3000 series 3050, 3060, Radeon pakai seri lama aja 6600X, 6650. Lah itu Ciamik Soro, nggak bottleneck bro, karena prosesor sama VGA ini imbang. Kalau kamu pakai 6700 XT, 6900, 4090, pusing prosesornya bro. Jadi kamu wajib pakai Ryzen 9 lah biar nggak pusing. VGA-nya kenceng, prosesornya gini bro, mikir. Jadi minusnya hanya di VGA, tapi masih bisa dinikmati, multitasking bisa, nonton film 4K aman. Terus motherboardnya sudah DDR5, kamu ke depannya itu masih ke cover karena DDR5 adalah hal biasa ke depannya. Terus support eMMC dan di cover sama AMD bahwa AMD tidak akan ganti soket sampai 5 tahun ke depan, AM5. Jadi aman, tidak perlu ganti-ganti prosesor, ganti motherboard aja, nunggu murah B650. Oke, sekarang waktunya saya tes di beberapa game sama software memakai internal GPU. Gimana performa dari 7600X sama spek yang lain ini bro. Check it out. Oke, sekarang saya coba di 3D Mark, ini di Night Raid. Karena kalau Time Spy itu khusus untuk PC gaming ya. Total skornya di 9603, grafis skornya 9100 sekian, dan CPU skornya lebih tinggi di 13900 sekian. Untuk panasnya, untuk Scene 1, Scene 2 itu adalah tes untuk GPU. Ini saya pakai air cooler murah 100 ribuan, itu bisa mentok di 91, sekian. Masih aman bro. Tapi kalau Scene 3 ini adalah tes khusus untuk CPU, dia bisa terbang di 95. Berarti kurang mahal air cooler saya bro. Kamu bisa beli yang 200 ribuan lah. Terus kalau untuk clocknya Ciamik Soro di 5,4. Jos ini bro, 5,4 bro. Oke, sekarang saya coba di Cinespan Release 23. Kalau untuk skornya di 12.627. Kalau kamu lihat clocknya itu jalan di 4,4 sampai 4,9 tergantung dari scene-nya. Dia lompat 49, 45, 44 kayak gitu bro. Kalau untuk panasnya di 95 derajat, jadi air cooler 100 ribuan ini kurang bagus untuk menghandle. Kamu bisa pakai yang lebih mahal lagi di 200.000, membutuhkan daya di 65 watt.
hanya air coolernya aja yang kurang bagus bro. Sekarang saya coba di Cinespan 2024, skornya di 649. Skornya lebih kecil karena ini yang terbaru, rendernya beda, gambarnya juga beda. Jadi perbedaan skor lebih rendah bukan berarti dia lebih rendah bro, karena memang skornya memang kecil, yang di render juga beda bro. Panasnya masih tetap ya bro, di 95, clocknya juga masih tetap 44, 45, 49, kadang-kadang turun lagi ke 44. TDP-nya kalau di R24 ini juga masih sama ya, di 60-an sekian. Jadi tidak ada beda antara R23 sama 24. Oke, sekarang saya coba di Blender. Tes render CPU-nya itu di 3 menit 11, tes render GPU-nya di 3 menit 11, nggak ada beda karena satu prosesor bro. Kalau saya memakai HIPS ya, karena Blender ini tidak support dengan Radeon. Oke, sekarang saya tes render V-Ray. Ini adalah plugin khusus untuk semua aplikasi 3D ya. Skornya di 9939. Kalau untuk clocknya naik ke 4,5, 4,6, kadang-kadang 49, tapi lebih naik 100 mega ya daripada benchmarknya dari Cinespan. Terus kalau untuk panasnya masih tetap sama di 95. Terus kalau untuk wattnya ini juga masih sama di 67-an, 60-an, masih belum jebol di 100 watt bro. Saya tidak tes render V-Ray untuk GPU karena nggak support, sama tes Lumion di Vive Render nggak support. Jadi diwajibkan memakai eksternal GPU bro. Kalau onboardnya di Vive, render V-Ray GPU, Lumion nggak akan kuat. Sekarang saya tes di software Niro. Ini adalah software benchmark baru, tapi nggak terlalu berat seperti di Mark dan lain-lain. Ini software untuk ngetes AI, Metaverse, encoding decoding yang ringan, render Full HD, 2K, 4K ya. Pakai VR, kamu bisa tes pakai Niro. Udah lumayan terkenal sih, cuma masih baru bro. Skornya di 3993 totalnya. Kalau CPU-nya dipakai AI gimana jos? Skornya 3055. Dipakai AVC encoding decoding oke, di 2126. Kalau untuk internal grafiknya AVC encoding decoding oke ya, tapi bukan oke yang bagus ya. Oke layak lah ya. Metaverse kurang layak. Jadi prosesornya yang enak dipakai untuk AI sama Metaverse bro. Peran GPU-nya hanya membantu untuk grafik-grafiknya kalau kamu main game-game Metaverse kayak gitu bro. Total skornya di 72%. Kita coba paksa ya main game AAA. Ini di Spider-Man Full HD. Ray tracing-nya saya off-kan, settingannya low, jadi minim, tapi masih di Full HD bro, jadi masih enak dinikmati ya. Bisa mendapatkan frame rate di 20, paling rendahnya di 10. CPU clocknya jalan di 4,5, terus membutuhkan power di 60-an. Masih ada yang belum jebol di 100 watt ya. Rata-rata 60-an semua ini bro. Panasnya di 71 derajat. Panas GPU sama CPU sama aja karena satu prosesor, di 71 derajat. Ya oke lah, masih bisa dinikmati lah 20 fps game AAA. Agak patah-patah tapi kalau untuk menghilangkan gabut sambil nunggu VGA harga murah masih layak bro. Kita coba game agak bawahnya lagi ya. Oke, sekarang saya coba di GTA 5. Game 1000 umat, game sepanjang masa sambil nunggu GTA 6. Lebih ringan daripada Spider-Man, tapi kamu bisa maksimalkan lagi GTA ini sampai mentok rata kanan kalau kamu punya PC gaming yang mumpuni bro ya. Ini settingannya di Full HD, low, normal, campur, terus density-nya saya kurangin, jadi mencari FPS terbaik ya. Di 50 sampai 60 fps oke loh, masih layak. Ini enak banget ini, apalagi main di Full HD bro. Clocknya naik di 4,6 bahkan tembus sampai 5,1. Panasnya di 70-an derajat, membutuhkan power di 59 watt untuk CPU-nya ya. Dapatnya FPS-nya segitu bro. Lumayan ya bro ya. Lumayan ini. Kalau main game air cooler 100 ribuan masih bisa handle ya di 70 derajat. Tapi kalau udah benchmark 95 derajat bro. Ya kalau kamu punya duit nambahi 100 ribu lagi lah air coolernya. Sekarang saya coba game Valorant. Nah ini banyak yang suka ini. Settingannya seperti ini, high. Nah kayak gitu bro ya.
Ini bisa mendapatkan di 100 fps bro, Full HD. Woi lumayan, 8 juta main Valorant 100 fps. Oh jos ini bro. Clocknya naik ya di 4,8, kadang-kadang juga ke 5 GHz, panasnya sama dengan GTA. Di 70 derajat, wattnya lebih tinggi daripada GTA. Tadi kan berapa? 50 ya? Kalau sekarang di 60 watt. Wah mantap ini. PC 8 jutaan DDR5 sudah terbaru. Bisa main Valorant di 100 fps. Tembus 132 loh tadi bro. Wah ciami ini ya. Sambil nunggu VGA tetap, sambil nunggu VGA yang murah-murah. Mau beli bekas mining boleh, tapi hati-hati kalau beli bekas mining. Takutnya sudah dioprek-oprek dalamnya. Cari yang pemain miner yang nggak suka oprek. Atau yang jujur. Nggak ada yang jujur ya, yang jual ya. Pasti bilangnya bagus bro. Jadi dipakai untuk game AAA yang berat seperti Spider-Man FPS-nya 20, di GTA di 50 sampai 60, Valorant jebol 100 FPS. Jam Soro. Nah, seperti itu performa dari spek 8 jutaan ya. Kalau dibilang kurang maksimal, iya, karena kan ini on board. Kalau mau maksimal pakai VGA, tapi enaknya bisa di-upgrade dan tidak ketinggalan zaman 3-5 tahun ke depan bro. Kalau kalian cocok, linknya ada di bawah. Atau cari toko-toko kesayangan agan-agan di Tangerang, di Jakarta, di Medan, di Batam, di mana aja. Yang paling menurut Agan, Cami Soro. Saya dari Andika Skam Channel, salam teknologi, sarangeo.